Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, malam ini saya pengen mengajak kita mentadaburi tentang hubungan kita dengan Allah. Udah seberapa baik hubungan kita dengan Allah? Atau apakah hubungan kita agak renggang dengan Allah akhir-akhir ini? Sehingga kita merasakan kerenggangan itu di dalam sholat. Jadi gak khusyuk, kita merasakan ketegangan itu dengan jauhnya kita terhadap Al-Quran. Al-Quran menjadi sesuatu yang mahjuro, terasing. Kita sampai lupa meletakkan Al-Quran kita di mana. Kerenggangan itu dirasakan dengan mudahnya hati kita merasa sedih, galau, dan berputus asa, berkeluh kesah. Kerenggangan itu terasa dalam hubungan kita dengan keluarga kita, antara kita dengan pasangan, antara kita dengan orang tua, antara kita dengan sahabat. Karena sesungguhnya siapa yang buruk hubungannya dengan Allah, maka akan buruk juga hubungannya dengan manusia. Siapa yang baik hubungannya dengan Allah, maka akan baik juga hubungan dia dengan manusia. Kita pengen merenungkan tentang hubungan kita dengan Allah, karena Nabi pernah mengatakan, Man aslaha man bainahu wa bainallah, aslahullah wa man bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan manusia. Jadi kalau kita ngerasa ada masalah antara kita dengan keluarga, dengan pasangan, padahal kayaknya kita juga bingung masalahnya apa sebetulnya. Kadang-kadang masalah sepele tapi jadi rame. Kalau kita ngerasa hubungan kita dengan orang tua nggak baik, kita ngerasa hubungan kita dengan teman kerja kita nggak baik, kita ngerasa hubungan kita dengan tetangga, dengan teman, dengan sahabat nggak baik, maka hal yang pertama yang harus kita introspeksi adalah jangan-jangan hubungan kita dengan Allah nggak baik, sehingga akhirnya hubungan kita dengan manusia juga menjadi renggang. Kalau kita ngerasa kita susah banget khusyuk di dalam sholat, kita jarang banget buka Al-Quran, kita susah banget bangun subuh, ngerti, itu indikasi jelas bahwa hubungan kita dengan Allah gak baik. Dulu para ulama sangat peka memperhatikan hubungan mereka dengan Allah, sampai-sampai mereka bilang, ketika rumah saya bocor, saya akan langsung sholat dan minta ampun, karena tidaklah rumah saya bocor kecuali itu menjadi bukti hubungan saya dengan Allah buruk. Kalau anak saya susah dinasihati, saya akan minta ampun kepada Allah, karena tidaklah hati anak saya keras kecuali karena hubungan saya dengan Allah tidak baik. Kalau saya ribut dengan pasangan, maka saya akan minta ampun kepada Allah, karena tidaklah saya ribut dengan pasangan kecuali karena saya mulai jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, para ulama menyadari akar dari semua masalah-masalah yang membuat hidup kita agak tidak nyaman adalah tidak baiknya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hubungan kita dengan Allah itu bukan hanya akan menjadi jaminan kebaikan kita di dunia, tetapi juga menjadi jaminan kebaikan kita di akhirat. Hubungan kita dengan Allah itu bukan hanya akan menjadi jaminan kebaikan kita di dunia, tetapi juga menjadi jaminan kebaikan kita di akhirat. Karena di akhirat kita udah gak bisa berharap ke siapa-siapa kecuali Allah. Malik yaumiddin, yauma la yanfu malun wala banuna illa man atallahi biqalbin salim. Hari ketika harta dan keluarga udah gak lagi bermanfaat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang beriman, hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya coba kita renungkan kembali, sudah sebaik apa hubungan kita dengan Allah. Kita lihat kehidupan kita lihat ibadah kita, apakah ibadah kita masih banyak kekurangan, apakah kita masih malas untuk sholat, apakah kita masih malas untuk subuh. Berarti hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi parah, sehingga sudah saatnya kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Balikan lagi kepada Allah, ajak damai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya gimana? Mudah. Allah itu pemaaf, Allah itu gak pendendam, Allah itu pemurah. Kalau kita pengen ngajak balikan kepada Allah, cukup dengan kalimat la ilaha illa anta subhana inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau. Aku yang zalim, aku yang salah, akui kesalahan kita, minta ampun kepada Allah, maka insya Allah hubungan kita akan kembali baik. Kalau hubungan kita baik dengan Allah, semuanya secara berangsur akan membaik dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.